Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mengaktifkan hampir semua versi Windows pakai ChatGPT. Video ini dibuat hanya untuk keperluan edukasi saja dan jangan melakukan pembajakan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui seberapa sulit dan apakah kita bisa mengaktifkan Windows hanya dengan modal ChatGPT. Windows adalah sistem operasi desktop paling populer di dunia. Windows ini adalah sistem operasi yang berbayar dan juga non-flash, jadi jelas ada spy-spy-nya. Untuk mengurangi tingkat pembajakan, Microsoft sengaja menambahkan mekanisme produksi atau serial number ke sistem operasi Windows. Mekanisme ini pertama kali ada di Windows 95. Untuk meminta ChatGPT untuk mengeluarkan produksi Windows, saya akan gunakan prompt seperti berikut. Singkatnya, menyuruh ChatGPT bertingkah seperti nenek yang menceritakan kunci Windows sebelum tidur. Cara ini pernah saya coba dan work, dan kali ini saya akan coba di hampir semua versi Windows. Pertama, kita coba dulu di Windows 95, yaitu versi Windows pertama di mana kalian membutuhkan sebuah produksi saat proses installnya. Untuk Windows 95, saya akan menjalankannya di emulator PC EM. Alasannya karena saya gak punya komputer jadul dan kalau pakai VirtualBox auto gak bisa soalnya komputer zaman sekarang tuh terlalu cepat buat OS jadul singkatnya. Saat install saya agak bingung karena awalnya nggak bisa minta partisi harddisk. Akhirnya saya partisi pakai fdisk, tapi setelah partisi pakai fdisk, C-nya masih gak bisa diakses. Setelah saya searching, ternyata harus diformat dan setelah C-nya diformat, kita bisa langsung lanjut ke instalasinya. Kita next sampai minta kunci produknya. Oke, akhirnya minta juga. Sekarang kita akan coba tanya ke ChatGPT. Awalnya saya bingung, key yang dikasih sama ChatGPT itu formatnya beda. Ternyata akibat saya pakai Windows 95 yang versi OM. Akhirnya saya coba minta ke ChatGPT untuk memberikan kunci versi OM. Dan setelah mencoba beberapa kali karena sering ditolak dan nggak ngasih kuncinya, akhirnya saya dapat juga. Dan saat saya coba, ternyata work, kuncinya bisa dipakai. Jadi kalian bisa aktifasi Windows 95 pakai ChatGPT. Selanjutnya kita coba Windows 98. Ini adalah versi penerus dari Windows 95 yang dirilis di tahun 1998. Pakai nanya, udah jelas namanya Windows 98 karena dirilis di tahun 1998. Untuk Windows 98 saya akan pakai emulator PCEM juga karena punya masalah yang sama di PC yang terlalu cepat dan baru. Proses instalasinya sedikit lebih mudah dari Windows 95 karena bagian formatnya itu sudah otomatis, gak perlu format manual pakai fdisk dan ngetik format males. Setelah kita masuk ke installernya dan next, akhirnya langsung diminta kunci produknya. Tentu saja kita akan cari lagi lewat ChatGPT. Untuk Windows 98 ini saya cukup hoki karena cuma 2 kali coba langsung dikasih kunci yang work. Bahkan percobaan pertama pun langsung dikasih kunci tapi gak valid. Ditolak key-nya. Setelah dapat kunci yang work, saya bisa lanjut install Windows 98 berkat bantuan dari ChatGPT. Selanjutnya, saya akan coba Windows 2000. Saya akan skip Windows MI karena saya topi malas. Kali ini dan selanjutnya saya akan pakai VirtualBox karena Windows versi baru sudah mendukung prosesor yang cepat. Booting CD di instalasi Windows 2000 juga lebih gampang karena sudah bootable CD-nya. Jadi gak perlu masukin disket seperti Windows 95 dan Windows 98. Untuk prosesnya sama seperti sebelumnya. Next sampai diminta kunci produknya. Saya coba berkali-kali untuk mendapatkan kunci dari ChatGPT, namun sayangnya nggak tahu kenapa kayak susah banget dapetin key-nya sering dikasih kunci kosong, dan sekalinya dikasih kodenya tuh malah gak valid semua. Saya udah 3 kali coba dan saat dapat kode tuh gak ada satupun yang work, ditolak semua. Akhirnya saya menyerah dan surrender pencet tombol di pengaturan. Selanjutnya saya akan coba Windows XP. Ini adalah sistem operasi desktop yang dirilis di tahun 2001 dan menggabungkan Windows versi konsumen biasa dengan Windows versi bisnis. Kalian bisa lihat review Windows XP ini di channel saya. Untuk proses instalasinya kurang lebih gak jauh beda sama rata-rata proses install Windows yang TZT atau too easy atau terlalu mudah karena cuma next sampai beres. Namun sebelum beres kalian akan diminta kunci produknya. Disinilah dimana ChatGPT akan membantu kita. Awalnya saya coba pakai prompt sebelumnya yang berbahasa Indonesia, namun setelah coba berkali-kali tetap saja gagal dan gak ngasih kunci produk yang valid. Akhirnya saya coba pakai prompt versi bahasa Inggrisnya, dan akhirnya work setelah sekali coba. Saya bisa lanjut, next.
Selanjutnya, kita akan coba versi Windows yang paling dibenci, yaitu Windows Vista. Ini adalah sistem operasi yang dirilis di tahun 2006 atau 2007 yang bisa dibilang cukup gagal. Kalian bisa lihat review lengkap Windows Vista ini di channel saya. Untuk proses instalasinya, sekarang sudah lebih keren tampilannya dibandingkan Windows sebelumnya. Namun yang paling bikin saya malas untuk memasukkan kuncinya, saya harus beresin instalasinya dulu. Karena di Windows Vista itu baru minta kunci setelah masuk desktop. Setelah masuk desktop, akhirnya kita bisa memasukkan kunci produknya. Sama seperti Windows XP, saya langsung dapat kuncinya. Tapi sayangnya setelah saya coba 10 kunci berbeda, gak ada satupun yang lolos dan semuanya tuh gagal. Semua kunci Windows Vista Ultimate yang dikeluarin ChatGPT itu busuk semua, gak ada yang work. Windows Vista ini sama seperti Windows 2000 yang sama-sama gak bisa diaktifin pakai ChatGPT. Selanjutnya kita akan coba Windows 7. Setelah kegagalan total dari Windows Vista, akhirnya Microsoft membuat versi penyempurnaan dari Windows Vista yaitu Windows 7. Windows 7 ini mendapatkan resepsi yang 180 derajat dari Windows Vista. Kalian bisa lihat review dan sejarah lengkapnya di channel saya. Untuk proses instalasinya ini mirip banget sama Windows Vista, cuma beda backgroundnya aja. Dan perbedaan lainnya, di Windows 7 kalian cuma diminta kunci produk tuh saat OBE atau Out of the Box Experience atau saat pertama kali nyalain setelah instalasi. Saat di OOBE, saya coba masukkan kuncinya dan ternyata bisa. Awalnya saya sudah senang, tapi pas masuk desktop dan ke setting auto kecewa berat karena ternyata belum aktif katanya. Akhirnya saya coba lagi kuncinya dan setelah coba beberapa kunci gak ada satupun yang bisa. Error yang saya dapatkan pun sama persis seperti di Windows Vista sebelumnya. Sayangnya kita gak bisa aktifin Windows 7 pakai ChatGPT. Selanjutnya kita akan coba Windows 8.1. Saya skip Windows yang nggak ada tombol startnya alias Windows 8 karena nggak beda jauh sama Windows 8.1. Windows 8.1 sendiri merupakan versi penyempurnaan dari Windows 8. OS ini baru saja kemarin dimatikan dukungannya di awal tahun 2023, dan kalian bisa lihat review dan sejarahnya itu di channel saya. Di Windows 8.1, kalian akan diminta produk key saat pertama kali install, jadi bisa kita langsung coba. Tapi saya takut ini bakal kayak Windows 7 di mana nanti harus aktivasi lagi. Kita coba tanya ke ChatGPT dan pertama kali coba langsung dikasih kuncinya. Dan yang lebih mantapnya lagi saat saya coba kunci yang pertama itu work, bisa lolos dan lanjut instalasinya. Tapi kita akan coba lihat apakah Windowsnya teraktivasi saat beres instalasinya. Sayangnya saat OOBE saya dipaksa buat masukin akun Microsoft. Ternyata gak cuma di Windows 10 dan Windows 11 yang maksa buat bikin akun Microsoft. Di sini juga adalah di mana Microsoft mulai gila dalam melakukan spy-spy terhadap penggunanya. Walaupun belum sebrutal di Windows 10 dan Windows 11. Untungnya tinggal saya matiin aja internetnya dan bisa lolos, gak harus masukin akun Microsoft. Akhirnya saya bisa masuk ke desktopnya dan sekarang kita bisa coba cek aktivasinya. Ternyata belum diaktifasi, dan saat saya coba untuk aktivasi malah lebih parah dari Windows Vista dan 7 karena saya gak bisa masukin kunci yang lain, dan saat saya coba aktivasi cuman muncul Windows can activate. Singkatnya, kalian gak bisa aktivasi Windows 8.1 pakai kunci dari ChatGPT. Dan terakhir kita akan coba Windows 10. Di Windows 10 ini Microsoft sudah melunak banget tentang masalah aktivasi. Kalian cuma dapat watermark Activate Windows di pojok kanan bawah kalau gak ngeaktifin Windows. Beda sama versi Windows sebelumnya yang lebih ganggu kalau belum diaktifasi. Di Windows 10 proses installnya awalnya mirip banget sama Windows 8.1 dan gak beda jauh sama Windows 7 dan Windows Vista. Bedanya sama 8.1 kalian bisa skip kalau gak punya kunci produknya. Gak kayak di 8.1 dimana kalian tuh harus punya kunci dulu baru bisa install. Untuk proses selanjutnya hampir gak ada bedanya. Setelah saya coba masukkan kunci dari ChatGPT, ternyata saya dapat blue screen. Akhirnya saya coba restart dan masukkan lagi kuncinya, semoga kali ini nggak blue screen lagi. Sayangnya gak ada satupun kunci yang lolos dan akhirnya saya coba pilih yang I don't have product key itu. Dan kita coba aktivasinya setelah masuk desktop. Setelah menunggu proses instalasinya, di tengah jalan saya dapat blue screen lagi. Dan gak bisa masuk ke OOBE apalagi ke desktopnya. Kalaupun bisa masuk, saya yakin gak akan lolos kuncinya, karena kalau di bagian awal gak lolos, kemungkinan pas masuk desktop juga gak akan lolos. Saya gak akan coba di Windows 11 karena gak beda jauh sama Windows 10, dan juga keduanya bisa diaktifkan pakai kunci yang sama.
Apakah kalian bisa melakukan aktivasi sistem operasi Windows pakai ChatGPT? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung keberuntungan dan apakah si AI-nya mau ngasih atau enggak kalian key yang valid. Dan tergantung versi OS-nya juga. Untuk legal atau enggaknya saya juga nggak tahu sih ini sebenarnya. Ini masuknya ke gray area atau masih abu-abu. Video ini tidak mengajarkan pembajakan dan hanya untuk edukasi saja. Untuk melihat kemampuan AI untuk memberikan dan membantu aktivasi Windows. Dan kelihatannya versi Windows yang kuno banget lebih memungkinkan untuk diaktifasi pakai ChatGPT karena nggak connect dengan internet, jadi nggak ada aktivasi lewat internet yang wajib, seperti di Windows Vista ke atas. Dengan eksperimen yang saya jalankan di video ini, kita sudah dapat jawabannya, bahwa kadang-kadang AI itu mampu mengeluarkan kunci produk sistem operasi Windows yang nggak tahu dari mana sumbernya. Tapi sebagian ada yang bisa work dan ada juga yang enggak. Kalau kalian ingin mengaktifasi Windows, saya gak rekomen pakai cara ini. Kalian bisa beli lisensi yang legal atau pakai trialnya saja jika ingin Windows. Atau lebih baik lagi ikut ajaran Anton Wibowo dan pakai Linux yang gratis dan juga floss, bebas spy-spy. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.